Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue dari perwakilan Departemen Keilmuan sekarang mau memberikan beberapa persiapan untuk UAS MAP untuk mahasiswa semester 4 dari latihan soal yang ada. Jadi nanti soalnya bakal gue lampirin. Nah, di soal itu ada tabel ini nih. Ada tabel ini 2014, ada tabel ini. Nah, jadi tabel ini menunjukkan apa sih? Ringkasnya dari soal itu. Tabel itu menunjukkan data jumlah kendaraan yang menggunakan kapal penyeberangan Bakauheni Merak. Nah, untuk pertanyaan nomor 1A itu mencari indeks musiman atau seasonal index. Gimana sih cara nyarinya? Sebenarnya mudah dari soal yang ada karena datanya udah dicari, data per MA ini. Jadi nyari seasonal index itu cuma pakai data per MA. Mencari pakai data per MA. Gimana caranya? Jadi nilai data per MA ini nih, yang ini semua, yang full aja itu kita pindah ke tabel yang ada di sini. Jadi kenapa kita buat tabel lagi ya? Biar mudah, karena seasonal index itu nyarinya per bulan, sedangkan ini kan masih ngacak itu ya per tahun. Nah, biar mudah kita buat tabelnya kayak gini. Jadi secara horizontal itu per bulan dan secara vertikal itu kita bikin per tahun. Lalu nilai-nilai dari data per MA ini kita masukin ke tabel yang ada di sini, tabel ini. Biar mudah, cara inputnya adalah lihat per tahun. Jadi pertama kan ini 2014, kita lihat dulu untuk data 2014 aja. 1 Januari data per MA nya kosong kan, kayak ini juga kosong. Untuk Februari juga kosong, sampai Juni juga dia masih kosong. Ini sampai Juni dia masih kosong. Makanya di sini juga dari Januari sampai Juni masih kosong datanya. Untuk Juli baru mulai ada, ini 115,64 sampai Desember. Begitupun juga 2015 kita lihatnya per tahun, lalu isi per bulannya. Dari 2015 Januari itu segini 87,9, Februarinya 81,5 sampai Desember. Begitupun selanjutnya sampai 2017 bulan Juli, karena selanjutnya udah nggak memiliki data per MA. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah buat tabel ini, kita akan nyari MAV terlebih dahulu sebelum seasonal index, karena rumus seasonal index itu nih bisa dilihat, ini udah gue tulis. Rumus seasonal index itu nilai MAV per total MAV dikali 1200. Makanya kita harus nyari MAV dulu. Nah, MAV ini apa sih? MAV itu rata-rata dari nilai data per MA per bulannya dengan menghapus nilai maksimal dan nilai minimal terlebih dahulu. Nah, jadi nilai MAV ini nyarinya per bulan juga. MAV bulan Januari, ya, MAV bulan Januari, MAV bulan Februari, MAV bulan Maret, sampai MAV bulan Desember. Nah, gimana sih nyari MAV? Itu kan udah gue tulis nih rumusnya nih, rata-rata data per MA per bulannya. Nah, jadi tapi ada satu syarat, yaitu menghapuskan nilai maksimal dan juga nilai minimal terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Jadi kan MAV ini nyari per bulan, rata-rata bulan Januari. Berarti dilihat dari ini nih, dari data ini. Nah, sebelum nyari rata-rata dari data ini, kita harus membuang terlebih dahulu nilai maksimal dan nilai minimalnya yang ada di bulan tersebut. Jadi biar mudah, atau kalian juga ya, lebih enak kalau nandain terlebih dahulu mana data maksimal, mana data minimal tiap bulan. Ini gue udah nandain. Untuk data maksimal gue tandain pakai warna kuning,
dan data minimal gue tandain pakai warna orange. Tiap bulannya gue tanda ini. Kayak ini bulan Januari, ini bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei sampai bulan Desember. Nah, saat udah nandain yang mana nilai maksimal dan mana nilai minimal, baru kita buang data tersebut. Jadi kan kita kalau misalnya udah ditandain, udah tahu nih yang ditandain 2 ini tuh nggak dipakai sama sekali untuk nyari MAV. Nah, jadi nyari MAV-nya adalah dari sel yang nggak kita tandain sama sekali atau putih nih. Ini. Jadi bulan Februari ada ini, Maret ada 1, April tinggal 1 data, Mei juga 1 data, Juni juga. Nah, Juli ini ada 2 data yang kita cari rata-ratanya, Agustus 1 sampai Desember juga 1. Jadi MAV-nya bulan Januari ya rata-rata dari 1 nilai ini aja. Ya berarti nilai itu sendiri kan, atau enggak ya kalau misalnya mau dibuktiin pakai rumus rata-rata, ya nilainya 82,679 bagi 1 aja dong, karena nggak ada data lain dan jumlah datanya juga cuma 1. Nah, jadi untuk MAV bulan Januari itu 82,679 ya, atau data ini doang. Februari juga nih cuma 1 data, jadi nilai MAV-nya ya inilah. Maret juga cuma 1 data, berarti MAV-nya ya itulah. April juga sama, Mei juga sama, Juni juga sama. Terus, nah Juli ada 2 data. Jadi kita nyari rata-rata dari 122,9 sama 120,157. Ya udah, kita cari aja rata-ratanya. Berarti 122,97 ditambah 120,157 bagi 2 gitu kan. Ini untuk MAV bulan Juli. Berarti hasilnya nanti ketemu hasilnya 121,567. Nah, itu untuk khusus bulan Juli. Pokoknya yang penting tuh rata-rata ya. Nah, untuk bulan Agustus dan juga selanjutnya sampai Desember itu kan cuma punya 1 data. Jadi ya 1 data itulah yang ditulis di MAV. Sama kan. Nah, setelah nyari MAV atau setelah ketemu nilai MAV dari Januari sampai Desember, kita cari totalnya, total MAV-nya. Ya lo jumlahin aja lah ya, MAV dari bulan Januari sampai Desember lo jumlahin, terus nanti ketemu totalnya segini. Oke, gue hapus dulu deh. Nah, setelah nyari total MAV dan juga nilai MAV nya, kita bisa nyari seasonal index atau indeks musimannya. Nah, nyari indeks musiman juga tuh per bulan. Cara nyarinya gimana? Ini kan gue udah nulis nih rumusnya nih. Gue nulis nih rumusnya. Nilai MAV per total MAV kali 1200. Jadi misalnya indeks musiman bulan Januari. Berarti cara nyarinya adalah nilai MAV bulan Januari dibagi total MAV ini dikali 1200. 1200 ini ya udah ditetapin segitulah ya. Gak usah dipikirin, pokoknya udah 1200, dah terima aja. Terus maka nanti ditemuin nilai SI bulan Januari 82,8. Bulan Februari juga gitu. Berarti indeks musiman bulan Februari didapat dari MAV bulan Februari dibagi total MAV dikali 1200. Nah, selanjutnya juga kayak gitu terus sampai bulan Desember. Jadi cara jawabnya gimana sih? Cara jawabnya gini aja nih. Ini udah gue tulis. Nih tulis misalnya SI bulan Januari dapat dari 82,679 ini dibagi ini dikali 1200 sama dengan 82,898. Terus SI bulan Februari juga nyarinya gini sampai bulan Desember.
nggak tulisnya sampai bulan Desember, jangan ikutin ini ya. Terus udah itu untuk nomor 1A ya, udah beres. 1A itu aja jawabnya. Cara jawabnya kayak gini. Selanjutnya untuk soal 1B. Ini. Soal 1B itu datanya masih sama. Jadi yang ditanya di 1B itu adalah nilai komponen siklus dan juga nilai komponen tren dari persamaan Y. Persamaan Y sama dengan 950 ditambah 5T. Jadi Y sama dengan 950 tambah 5T ini udah dari soal ya. Nah, gimana sih cara nyari komponen siklus dan komponen tren? Nah, untuk nyari komponen siklus dan komponen tren ini cuman perlu data MA12. Jadi data per MA itu nggak diperluin. Cuma perlu nilai MA12 saja. Ini ya. Ini dari soal, MA per 12 ini dari soal. Ini juga dari soal. Nah, yang perlu dicari adalah nilai tren dan juga nilai siklus. Gimana sih cara nyarinya? Nyari nilai tren ini, nyari nilai tren itu berdasarkan persamaan tren yang udah dikasih tahu di soal. Tahu Y sama dengan 950 plus 5T. Ini persamaan Y ini yang dipakai untuk nyari tren. Nah, 950 sama 5 ini kan udah tetap ya. Kita cuma perlu ada variabel satu lagi yang bakal berubah, yaitu T. Nah, T ini apa sih? T itu jumlah periode. Maksudnya jumlah periode itu jumlah periode dari periode awal. Misalnya kan periode awal tuh Januari 2014 kan, nih periode awal. Berarti dia periode 1. Nah, Februari itu periode kedua. Maret tahun 2014 periode ke-3. April periode ke-4, Mei periode ke-5, Juni periode ke-6, Juli periode ke-7. Karena nilai MA12-nya ini mulai di bulan Juli 2014, maka kita nyari trennya juga di bulan Juli 2014 mulainya. Nah, biar mudah lo ngitung jumlah periode ini, mending lo kasih penomoran kayak gue di sini. Nih penomoran dari 1 sampai akhir. Sebenarnya sampai sini juga gak apa-apa sih. Cuman kan ini kagak ada nilai MA12-nya ya, jadi kayak percuma aja gitu, gak dihitung juga. Jadi gue kasih penomorannya nyampe bulan Juli 2017 aja. Nah, sesuai yang kita hitung tadi kan Juli periode ke-7 kan, bener sesuai penomoran ini. Jadi nanti lo kalau bingung ini periode berapa ya, ya udah lihat aja nomornya gitu. Nah, berarti kita mulai nyari tren di bulan Juli tahun 2014. Gimana cara nyarinya? Kan berdasarkan rumus tuh. Ini ya gue tulis ya. Tren Juli 2014 sama dengan, ini berdasarkan persamaan ya kan, kita nyari data tren itu. Nah, 950 ditambah 5 kali. Nah, ini kita lihat periodenya berdasarkan nomor aja nih kan, yang tadi udah gue kasih tahu. Berarti 5 kali 7 dengan 950 tambah 35 dengan 985. Kayak gitu. Temu nih di tren bulan Juli 2014 ketemu 985 nih, sama kan? Sama. Oke. Terus selanjutnya untuk bulan-bulan selanjutnya juga sama. Misal bulan Agustus berarti T-nya ganti aja jadi 8. Bulan September ganti jadi 9, bulan Desember ganti jadi 12 T-nya. Nah, misalnya kita nyari nilai tren Maret 2015 berdasarkan
persamaan Y sama dengan 950 ditambah 5T. Jadi 950 ditambah periodenya Maret tahun 2015. Berarti ini kan. Nah, periodenya sama dengan 15. 950 ditambah 75 ya. Sama dengan 10. Salah. Berapa sih? 5 12 10 25 ya. 10 25 kan? Iya benar, 10 25 itu. Jadi nilai T itu lo lihat dari penomoran aja. Itu trik dari gua biar mudah, nggak bingung. Oke, itu untuk tren ya. Lanjutin terus sampai di bulan Juli tahun 2017 di mana periodenya itu ada 43. Nah, selanjutnya kita nyari nilai siklus. Nilai siklus itu rumusnya ini udah gue tulis nih rumusnya. Rumus nilai siklus adalah nilai MA12 dibagi nilai tren. Nah, berarti sama aja, mulai mencari nilai siklus itu di bulan Juli 2014 ya, karena nilai MA12 nya mulai dari situ sampai bulan Juli tahun 2017 karena nilai MA nya juga berakhir di situ. Nah, untuk misal siklus nih, nilai siklus bulan Juli 2014 berarti nilai MA ini 1073 ini dibagi nilai tren 9. Ini nggak jelas ya. Nah, ulang deh. Siklus, misalnya nyari nilai siklus bulan Juli 2014. Nih, berdasarkan rumus yaitu MA12 per tren, berarti nyari siklus bulan Juli 2014 itu nilai MA ini 1073 dibagi nilai tren bulan Juli 2014 yaitu 985. Ya, atau gue tulis ya caranya. 1073 per 1 deh itu ya, 985 gitu. Ini untuk ini. Selanjutnya juga sama, tinggal MA begini, MA begini, MA begini kan, makanya di Excel lebih mudah ya. Terus cari sampai bulan Juli tahun 2017. Nah, kalau udah selesai nanti kita buat 2 tabel kayak nyari SI juga, tabel tapi untuk nyari komponen siklus dan komponen tren lo pisahin biar enak. Nah, untuk nyari komponen siklus yang kepake cuman nilai siklus aja, sedangkan untuk nyari komponen tren yang lo pake ya nilai tren aja. Nah, oke, kita mulai dari nyari komponen siklus. Berarti kita input nilai siklus ini yang udah kita cari sebelumnya ke tabel ini. Sama, mungkin mudahnya lihatnya per tahun ya. Misal kita lihat dulu tahun 2014, isi dulu yang tahun 2014. Untuk Januari sampai Juli kan sampai Juni kan kosong nih. Bisa kita lihat Januari sampai Juni kan kosong. Kalau kita mulai dari bulan Juli sampai di tahun 2017 kita akhirin di bulan Juli juga. Nah, setelah kita input ini semua nilai-nilai siklus ini gue tulis deh. Nah, setelah kita input nilai siklus ini semua di sini ya, kita nyari rata-rata siklus dengan syarat sama kayak MAV sebelumnya, nilai maksimal dan nilai minimalnya harus dibuang terlebih dahulu. Jadi biar mudah ya kita tandain lagi yang maksimal mana, yang minimal mana. Jadi itu nggak usah dilihat nanti untuk nyari rata-rata. Ini sama gue nandain yang untuk nilai maksimal pakai warna kuning dan yang nilai minimal pakai warna oranye. Per bulan kita nyari rata-ratanya per bulan juga kayak gini. Ini untuk yang minimal ya, yang gue orangein semua nih, semua minimal. Nah, yang maksimal nih yang gue kuningin
semua yang warna kuning itu maksimal, sehingga nyari rata-ratanya cuma dari yang gak ada warna. Bisa dilihat juga ini kan sisanya cuma satu datanya, berarti ya rata-ratanya itulah. Ini juga sama, tinggal satu sampai bulan berapa ini? Sampai bulan Juni dia cuma ada satu data, berarti ya data itulah yang ditulis. Sampai di bulan Juli, khususnya bulan Juli ini ada 2 data tersisa, yaitu di tahun 2016 dan 2017. Jadi nyari rata-rata dari 2 data tersebut. Nah, untuk selanjutnya ya sisanya cuma satu juga, jadi ya tulislah sisa data tersebut. Nah, gimana cara nyari komponen siklusnya? Nyari komponen siklus ini C ya. Ini C. C ini komponen siklus. Tahu jawabannya dari pertanyaan 1B. Gimana cara nyarinya? Sama kayak nyari SI tadi atau indeks musiman tadi. Nyari nilai C itu rata-rata siklus bulan tersebut dibagi jumlah total rata-rata siklus dikali 1200. Ini misal lo nyari, ini kan C bulan Januari ya, C bulan Januari, berarti rata-rata siklus bulan Januari dibagi total rata-rata siklus dikali 1200, hasilnya 98,85. Gitu juga untuk nyari C bulan Februari, rata-rata siklus bulan Februari dibagi total rata-rata siklus dikali 1200, hasilnya 99,7. Nah, jadi nanti lo cara jawabnya kayak gini ya, sama kayak SI sih. Komponen siklus Januari berarti 110,08 atau rata-rata siklus bulan Januari dibagi 1336,3 atau total rata-rata siklus dikali 1200. Begitupun ini bulan Februari misalnya. Februari berarti rata-rata siklus bulan Februari atau 111,0539 bagi total rata-rata siklus atau 1336,3 dikali 1200. Berapa deh jawaban yang ketemu? Lo tulis di sini. Misalnya itu ya 98,58, 99,7. Nah, lo tulis kayak gini per bulan sampai bulan Desember. Itu ya. Nah, berarti ini jawabannya untuk yang komponen siklus. Cara jawabnya kayak gini. Nah, untuk tren juga sama aja. Nyarinya kayak nyari komponen siklus. Nilai tren yang ada di sini dari tahun 2014 sampai 2017 lo input ke tabel ini. Lalu kita nyari rata-rata tren dengan membuang terlebih dahulu nilai maksimal dan nilai minimalnya yang udah kita tandain juga. Yang maksimal pakai kuning, yang minimal warna orange. Jadi itu nggak dipakai, kita pakai yang ini aja, yang gak berwarna. Karena ini dari bulan Januari sampai Juni juga dia cuma ada satu sisa data. Jadi ya itulah yang ditulis. Untuk bulan Juli kita nyari rata-rata dari ini dua nilai ini 1045 ditambah 1105 dibagi 2 ketemu hasilnya segini. Dan untuk Agustus hingga Desember kita cuma pakai satu data aja, rata-rata dari satu data. Ya maka ditulisnya ya data itulah. Gimana sih cara jawabnya? Cara jawabnya sama juga kayak komponen siklus. Cara jawabnya gue hapus.
Cara jawabnya, misalnya komponen tren. Ini cara jawab soalnya ya, di lembar jawaban lo. Komponen tren, tipe. Komponen tren Januari sama dengan rata-rata tren bulan Januari itu segini bagi jumlah rata-rata tren dikali 1200, kayak ketemu hasil 100. Terus komponen tren bulan Februari berarti rata-rata tren bulan Februari dibagi total rata-rata tren dikali 1200, hasilnya 100,4. Nah, begitu terus lanjut sampai Desember yang lo tulis di lembar jawaban lo ya. Udah, itu aja sih nyari komponen tren. Berarti 1B udah ya, karena 1B itu cuma nyari komponen tren dan juga komponen siklus. Ini gue tulis daya rumusnya komponen tren. Rata-rata tren bagi jumlah rata-rata tren dikali 1200 ya. Nah selanjutnya yang 1C itu pertanyaannya itu adalah berapa jumlah kendaraan di bulan Januari 2019. Kan tadi soal kita itu tentang data jumlah kendaraan yang menggunakan penyeberangan Bakahuni Merak. Nah di pertanyaan 1C dia nanya berapa jumlah kendaraan pada Januari 2019 berdasarkan data yang ada cuma nyampe 2017 doang. Cara nyarinya gimana sih? Ini rumusnya. Jadi nyari F itu tulis mana ya? Nilai F ya, nilai F atau jumlah frekuensi deh nyebutnya, jumlah kendaraan di Januari 2019 sama dengan nyarinya itu rumus tren ya. Itu sih deh rumus tren, kan tadi Y itu yang Y sama dengan 950 itu rumus tren. Nah cara nyari F itu rumus tren berarti 950 ditambah 5 dikali T, dimana T nya ini kita nyari periode dari periode yang ini nih, Januari 2019. Jadi kita ngitung Januari 2019 itu ada di berapa periode dari Januari 2014. Misal sama aja sih, kalau mau buat ya lo buat lagi urutannya sampai Januari 2019, terus lo nomorin kayak gini, lo buat datanya dulu kayak gini sampai 2019, terus lo nomorin biar mudah sih. Terus pokoknya gue udah nemu waktu itu periode ke 61, jadi 5 kali 61 ya. Ini periode Januari 2019. Ini adalah persamaan tren. Dah.
selanjutnya. Nah, setelah persamaan tren ini dikali sama rata-rata siklus. Jadi ini yang dipakai bukan komponen siklus ya, tapi rata-rata siklus untuk nilai F ini. Nah, rata-rata siklus bulan Januari. Karena pertanyaannya adalah F Januari. Sorry, lupa gue tulis. F Januari. Makanya kita pakai semua data di bulan Januari. Nah, setelah dapat persamaan tren di bulan Januari 2019, dikali sama rata-rata siklus bulan Januari. Jadi 110,08 ya. 10,08. Nih, 110,08 itu dari sini. Rata-rata siklus bulan Januari. Dikali sama indeks musiman bulan Januari. Nih, indeks musiman bulan Januari. Hasil 82,89 atau 82,9 ya di buletin. 82,9. Ini 82,9. Nah, ini gue tulis deh. Ini seasonal index Januari. Ini adalah rata-rata siklus Januari. Lo kaliin nih semua hasilnya. Persamaan tren Januari 2019, rata-rata siklus bulan Januari, terus seasonal index atau indeks musiman bulan Januari, lo kaliin semua. Sehingga ketemu jumlahnya atau hasilnya itu yang udah gue cari 114.524 atau 114.524,9 jumlah kendaraan. Nah, ini adalah jumlah kendaraan di bulan Januari 2019. Nah, gimana cara nyari kalau untuk Januari 2020? Sama untuk rata-rata siklus sama SI-nya sama, karena dia nggak ada periode-periodean, sama-sama pakai bulan Januari. Yang penting cuman data trennya aja yang berubah, itu nilai T-nya lebih tepatnya, karena Januari 2020 periodenya pasti beda kan. Nah, 900 jadi 950 ditambah 5 dikali periode berapa ya, periode 61 tambah 12 73 periode ke 73 dari Januari 2014 dikalikan dengan rata-rata siklus bulan Januari, karena yang ditanya adalah bulan Januari juga. 110,08 dikali seasonal index bulan Januari 82,9 sama dengan berapa tuh? 3425 4. Nah, ini hasilnya. Tadi ini ada kesalahan ya, ini salah nih, tapi rumusnya sama. Ini rumusnya tetap ini sama. Hasilnya itu 12 000 206,01 segini 12 juta. Nah, jadi untuk
jumlah kendaraan di bulan Januari tahun 2019 hasilnya segini jumlahnya, dan untuk jumlah kendaraan Januari 2020 segini jumlahnya. Tuh. Selanjutnya ada pertanyaan, kalau gimana kalau jumlah satu kapal itu menampung 50 kendaraan, berarti ada berapa banyak kapal yang beroperasi saat hari itu? Kan ini jumlah kendaraan ya, kendaraan kan, terus sedangkan satu kapal isinya 50 kendaraan, berarti lo tinggal bagi ini dibagi 50 untuk dapat ada berapa jumlah kapal yang beroperasi itu, ya kan? Tidak, jumlah kendaraan dibagi 50 karena satu kapal isinya 50 kendaraan. Semoga nyambung ya. Oke, selanjutnya ini nomor 1 udah beres ya, berarti selanjutnya nomor 2. Oke, ini nomor 2 selesai dari ini. Oke, nomor 2 ini ditanya tentang pemilihan keputusan. Jadi berdasarkan soal ini udah gue rangkum di sini, udah gue rangkum dimana kalau salah itu ada perencanaan. Yang dalam merencanakan itu ada 2 pilihan, dia bisa bangun flyover dan juga buat pusat pertumbuhan baru. Kalau misalnya dia pilih flyover, misalnya gue ceritain jadi kayak gini. Kalau misalnya dia milih flyover, ada 2 kemungkinan. Kalau nggak diminati, ya nggak diminati. Nah, selanjutnya ini untuk nomor 2. Jadi dari soal udah gue rangkum sih. Di soal udah gue rangkum nih, pokoknya yang penting-penting. Jadi pertama itu ada 2 keputusan. Jadi dia memilih antara membangun flyover atau membuat pusat pertumbuhan baru. Dimana kalau misalnya flyover itu diminatin, maka pada tahun ke-6 dan sampai tahun ke-15 akan ada pembangunan baru lagi, antara revitalisasi angkutan umum atau pembangunan transportasi publik massal. Nah, berarti itu ada 2 periode waktu kan, kita lihat keputusannya. Periode dari waktu 1 sampai 5 tahun, yaitu melihat hasil dari flyover atau pusat pertumbuhan baru, dan juga tahun ke-6 sampai tahun ke-15 untuk melihat keputusan revitalisasi angkutan umum atau pembangunan transportasi publik massal. Nah, untuk pertanyaan 1A itu ditanya cara membuat pohon keputusan. Gimana sih cara membuat pohon keputusan? Caranya gini aja, lo buat ringkasan kayak gua nih, yang atas, yang gini, biar mudah buat pohon keputusannya. Nah, jadi dalam membuat pohon keputusan itu ada 2 simbol. 1 itu kotak, 1 itu lingkaran. Apa bedanya? Kalau lingkaran itu kalau kotak dulu deh. Kalau kotak itu keadaan dimana lo harus ngebuat keputusan, lo harus milih antara salah satu. Pokoknya lo harus milih salah satu di antara itu kotak ya, memilih keputusan. Kalau lingkaran itu peluang yang bakal lo hadapin ke depannya. Jadi kayak gini, diminati atau tidak diminati, itu kan bukan kita yang milih keputusannya ya, tapi itu 2 keadaan yang mungkin bakal kita hadapin kalau misalnya kita milih keputusan flyover ini gitu. Nah, berdasarkan soal nih, keputusan pertama itu
adalah dia ingin merencanakan apakah membangun flyover atau membangun pusat pertumbuhan baru. Berarti yang pertama itu kita milih keputusan dulu kan. Kita harus milih salah satu dari flyover atau pusat pertumbuhan baru. Bukan keadaan. Kita harus milih salah satunya. Makanya ini kita tandain pakai persegi atau kotak. Nah, setelah itu kalau misalnya kita memilih flyover, itu ada peluang diminati dan peluang tidak diminati, dimana itu pasti suatu keadaan yang bakal kita hadapin kalau kita misalnya milih flyover. Nah, makanya kita buat lingkaran antara diminati atau tidak diminati. Dengan peluang diminati 0,8 dan juga pendapatan kalau diminatin itu 200 juta. Dan kalau misalnya tidak diminati itu peluangnya 0,2 dengan pendapatan 50 juta. Nah, selanjutnya katanya nih, kata soal, kalau misalnya flyover itu diminatin bakal ada pembangunan lanjutan lagi, yaitu antara revitalisasi angkutan umum atau pembangunan transportasi publik massal. Berarti kita disajiin keputusan lagi kan, harus membuat keputusan lagi karena kita disajiin dua pilihan, antara revitalisasi angkutan umum atau pembangunan transportasi publik. Harus milih nih salah satu, makanya kita tulis kotak lagi di sini. Nah, masing-masing dari pilihan ini bakal disajiin dulu keadaan lagi ke depannya, apakah bakal diminati atau tidak diminati, sehingga kita buat lingkaran lagi di sini. Diminati, tidak diminati, diminati, tidak diminati, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita milih pusat pertumbuhan baru, bukan flyover, ini bakal berlangsung sampai periode tahun ke-15 karena dia nggak ada pilihan baru lagi, cuman antara diminati atau tidak diminati pusat pertumbuhannya, udah gitu aja, nggak ada pembangunan baru-baru lagi. Nah, itu untuk yang A ya. Untuk penggambaran poin keputusan sih gini aja, kagak usah pakai angka-angka sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, untuk yang B itu dia gimana sih cara pemilihan keputusannya. Jadi dalam memilih keputusan itu kita ngitung mulai dari belakang ya, dari tahun ke-15, bukan dari depan sini. Apa sih yang dihitung? Yang dihitung itu keuntungan. Ini yang dihitung keuntungan. Yang dihitung adalah keuntungan. Rumusnya apa di keuntungan itu? Terjadi keuntungan revitalisasi ya. Rumusnya adalah peluang diminatin 0,3 ya, dikali sama pendapatan kalau misalnya dia diminatin, terus gini, berapa nih, 1M ya, ditambah peluang kalau misalnya dia nggak diminatin 0,7 dikali pendapatan kalau nggak diminatin 200 juta. Lalu setelah kita jumlahin ini, kita kali sama lama periode. Kan revitalisasi ini ada di periode antara tahun ke-6 sampai tahun ke-15 ya. Berarti periodenya selama 10 tahun. Nih, kita buat gini dulu deh. 10 tahun. Berarti ini, hasil ini kalau kali sama 10, karena dia 10 tahun.
pembangunan revitalisasi ini berlangsung selama 10 tahun kalau misalnya emang terwujudkan. Setelah lo kali 10 dikurang sama modal nih, modal membangun revitalisasi angkutan umum di soal ya, ini juga ada di soal, yaitu 300 miliar. Ini kurang 300 M. Udah lo hitung deh nih, lo kaliin dulu, ini juga lo kaliin dulu, abis itu lo tambah, lo kali 10, abis lo kali 10 kurangin 300 miliar, ketemu hasilnya adalah segini. Ketemu nih hasilnya segini nih, tulis aja kali ya, 295 000 atau 295,6 miliar. Nah, ini untuk keuntungan revitalisasi. Terus selanjutnya kita nyari keuntungan transportasi publik. Gimana sih nyarinya? Sama aja, rumusnya sama. Kita kalau diminatin peluangnya 0,7 dikali dengan pendapatan kalau diminatin 50 MRT. 50 M. 50 miliar ditambah peluang tidak diminatin 0,3 dikali pendapatannya 200 juta. Setelah itu, setelah lo tambah semua ini dikali 10 sama periode waktu dikurang modal yang dibutuhin untuk pembangunan transportasi publik massal, yaitu 1 triliun. Nah, jumlah ini lo kaliin dulu, habis itu lo tambah, setelah lo tambah lo kali 10, habis itu dikurang modal 1 triliun, ketemu hasilnya ini, atau min Rp 649,4000000. Nah, ini kan minus, berarti sama-sama keduanya itu gak ngasilin keuntungan sama sekali, ya kan? Berarti kita lihat aja yang minusnya paling dikit. Yang minusnya paling dikit adalah membangun atau melaksanakan revitalisasi angkutan umum. Kerugiannya paling dikit. Oleh karena itu, di sini hasilnya segini. Dan nih, udah masing-masing tahu keuntungan ini. Kan yang kita pilih ada revitalisasi karena kerugian paling dikit atau minusnya paling dikit nih ya. Selanjutnya kita nyari di yang tahap 1 atau di 5 tahun pertama. Pertama kita nyari flyover dulu. Biar mudah karena habis nyari keuntungan ini kan revitalisasi. Cara nyarinya rumusnya sama. Setelah kita nyari keuntungan di tahap 2, kita nyari di tahap 1 atau di 5 tahun pertama. Gimana? Pertama kita nyari di flyover dulu kali ya. Sebenarnya serah lo sih, mau nyari ini dulu boleh, pertumbuhan boleh, tapi kita nyari flyover dulu. Nah, rumus keuntungannya gimana sih?
untuk yang flyover atau untuk yang tahap 1. Rumus keuntungannya adalah keuntungan revitalisasi ditambah pendapatan kalau diminati, karena revitalisasi ini kan pilihan kalau misalnya si flyover diminati, makanya kita tambah di bagian yang pendapatan diminati dan juga peluangnya. Pendapatan diminati ya ditambah 200 juta dikali oleh 5 atau 5 tahun, terus ditambah pendapatan kalau tidak diminati atau 50 juta. 50 juta dikali dengan peluang gak diminatin atau peluang tidak diminati 0,2 dikali 15 jangka waktunya ya, dikalikan dikurang modal pembangunan flyover yaitu 50 miliar. Ini kenapa yang untuk yang diminati ya, ini yang tidak diminati, kenapa yang diminati tidak pakai peluang 0,8 yang dikaliin juga, karena kita udah pakai keuntungan revitalisasi. Gimana nyari keuntungan revitalisasi itu udah pakai peluang diminatin. Intinya gitu. Kalau misalnya lo udah nyari di stage pertama terus berhubungan dengan udah nyari di stage kedua terus berhubungan dengan stage ke pertamanya, itu peluangnya gak usah dikali lagi kayak gitu. Nah, setelah lo nyari ini, lo hitung ini nih ya, untuk stage pertama tahunnya itu lo hitung dari awal sampai habis ya, kayak gitu. Nah, untuk 15 nih lo hitung terus ketemu hasilnya min 344,6 miliar. Nah, begitu untuk keuntungan flyover. Kalau keuntungan pusat pertumbuhan baru itu keuntungan diminatin nih, keuntungan diminati 50 miliar dikalikan dengan peluang diminati ditambah dengan pendapatan tidak diminati 30 miliar
kalikan dengan peluang tidak diminati 0,6, terus dikalikan ya ini dikalikan dengan 15 tahun. Dari sini sampai sini stage-nya tahun pertama sampai tahun ke-15, lalu dikurang dengan modal atau modal pembangunan pusat pertumbuhan baru, yaitu sebesar berapa sih? 1,5 triliun. Nah, ketemu nanti lo cari hasilnya berapa, ketemu hasilnya itu min RP ini ya, hasilnya segini 930,000,000,000,000. Dah, ini untuk keuntungan pusat pertumbuhan baru. Nah, bisa kita lihat setelah nyampe ke tahap 1 ini, di sini kita nggak usah ngeliat tahap kedua lagi untuk pengambilan keputusan. Langsung aja lihat di keuntungan di tahap 1 nih masing-masing ini. Hapus dulu deh, pusing. Nah, kita ngelihat masing-masing keuntungan ini untuk pengambilan keputusan. Kalau misalnya kita pakai flyover, kita milih flyover, sebenarnya sama-sama minus sih, jelek angkanya. Jadi kita nyari yang minusnya paling kecil atau kerugiannya paling kecil. Nah, bisa kita lihat di sini yang minusnya paling kecil adalah pembangunan flyover, sehingga keputusan yang akan kita ambil di tahap pertama yaitu membangun flyover. Nih. Karena kita memilih membangun flyover, itu kan ada tahapan selanjutnya atau pengambilan keputusan selanjutnya mengenai revitalisasi angkutan umum atau pembangunan transportasi publik massal. Nah, kita milih lagi nih, karena tadi kita udah nyari antara revitalisasi angkutan umum nih keuntungannya dengan keuntungan pembangunan transportasi publik, itu lebih memungkinkan untuk memilih revitalisasi angkutan umum karena minusnya paling kecil. Oleh karena itu di tahap kedua kita akan memilih untuk revitalisasi angkutan umum. Jadi nanti cara jawabnya gini ya. Ini finalnya, jawaban finalnya ini. Cara ngitungnya, lo buat aja pohon keputusan kayak gue gini. Kayak gini. Gitu. Cukup untuk nomor 2 itu aja. Agak sulit sih. Selanjutnya nomor 3 tentang analisis kualitatif. Nah, ini untuk soal nomor 3 yang nggak terlalu sulit kayak soal-soal sebelumnya. Yang kalian bisa baca aja ini dari ini. Nanti mungkin bisa dikasih filenya. Secara singkat aja ya kalau gitu. Yang pertama, yang A itu nanya pendekatannya menggunakan apa. Jadi dalam merencanakan ini kita bisa pakai penelitian deduktif kualitatif. Kenapa? Karena dari penelitian ini kita nggak bisa pakai uji statistik kan, karena nggak ada angkanya sama sekali gitu. Nah, dia secara kualitatif gitu. Selanjutnya
ada bagaimana metode pengumpulan datanya. Kalau dalam dia kan ini nih, studi kasusnya dia ingin merencanakan pembangunan desa wisata dengan potensi daya tarik wisata alam dan budaya lokal yang ada di suku anak dalam. Jadi metode pengumpulannya ya menurut gua itu adalah terlibat langsung. Kenapa? Karena misalnya kalau misalnya kita observasi aja, itu ya disebut tradisi nih. Ada tradisi yang mungkin dilakukannya itu tiap seminggu sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita datang di satu hari doang, itu nggak terlalu ngerasain budaya lokal yang ada di sana. Dan kalau menurut gue, kalau misalnya kita terlibat langsung, itu kita lebih vibes-nya lebih dapet deh, vibes di tempat tersebut, terus gimana keindahan alamnya, terus potensinya mungkin lo bakal lebih memahami wilayah tersebut gitu. Nah ini dapat merasakan karakteristik budaya yang ada di sana. Selanjutnya ada nanya kriteria informan yang bisa dijadikan narasumber. Nah, yang pasti informannya adalah orang yang ngerti tentang budaya lokal yang ada di sana, atau orang yang mengerti tentang wisata alam atau potensi alam yang ada di sana. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa kriterianya adalah orang yang mengerti dan bisa menjawab pertanyaan 5W1H. Misalnya, maksudnya saya nanya kenapa, apa yang bisa dijadiin, apa potensi dari tempat tersebut gitu, apa yang bisa dijual dari tempat tersebut, kenapa tempat tersebut layak untuk dijual secara berdasarkan potensi daya tarik wisata alamnya gitu. Terus bagaimana caranya, dengan apa nunjukin potensi alam dan juga budaya lokal yang ada di sana, kayak gitu. Itu informasinya. Itu kriteria informannya yang mengerti atau yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari kita. Jadi siapa aja pihak-pihak yang bisa jadi informan, yaitu kepala suku anak dalam, karena dia yang mengerti, sangat mengerti tentang budaya lokal yang ada di sana. Masyarakat suku anak dalam juga sama, mereka mengerti juga budaya lokal yang ada di sana, serta pemerintah dari dinas pariwisata yang mengerti mungkin cara mengelola potensi wisata alam tersebut agar menarik wisatawan dan semacamnya. Selanjutnya ada uraian tahapan analisis. Ini bisa baca sendiri lah ya, sama persis, tinggal jawab kayak gini aja. Terus apa saja cara menyajikan? Oke, kalau misalnya kita dalam merencanakan desa wisata, potensi daya tarik wisata alam dan juga budaya lokal, menurut gue paling pas kalau disajiin secara peta atau foto mapping yang isinya di mana aja potensi-potensi wisata yang ada di sana beserta dokumentasinya, biar saat disajin tuh orang tuh ngeliat juga, oh sebagus itu ternyata, sama deskripsi kutipan dari mungkin wawancara kepala suku anak dalam gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan aja, ditanyain. Oke, sekian dari soal pembahasan MAP 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.